Hai semuanya, balik lagi dengan Putra Reza di Project Review. Dan ini dia Vivo V60, seri baru lagi nih dari Vivo sebagai lanjutannya dari V50. Nah, smartphone ini kalau menurut saya kayaknya bakal calon-calon nih jadi HP Android kelas menengah yang laris di sisa 2025. Alasannya tentu karena banyak banget upgrade yang dikasih di smartphone yang satu ini dan bikin dia stand out di antara kompetitor yang lain. Kita mulai dulu dari unboxingnya. Kotaknya mirip banget sama V50, isi dalamnya juga hampir sama. Bedanya casing bawaannya nih yang sekarang balik normal lagi, nggak aneh-aneh kayak V50 kemarin yang sempat ada tutupan buat USB-C. Unit yang saya pegang sekarang ini adalah versi Spotlight Grey, ya, salah satu dari 3 pilihan warnanya V60. Dari segi desain ada ubahan ya, khususnya di area kamera bisa langsung lihat. Tapi secara karakter, Vivo tetap mempertahankan ciri khas dari seri V mereka. Bodinya ramping, tipis ya, ringan dan nyaman dipakai lama-lama. Rounded edge design ini masih lanjut bikin nyaman dipakai untuk scrolling atau kita pakai buat main game. Posisi tombol ini sama seperti V50. Power dan volume itu ada di bagian kanan, di atas ada infrared sama speaker, sedangkan di bagian bawah itu ada USB-C, ada speaker sama slot SIM card-nya. Untuk build quality dari perangkatnya menurut saya masih konsisten ya. Vivo back cover kaca dipadukan sama frame-nya plastik. Terus ditambah lagi IP rating ya, IP68, IP69 tetap dipertahankan. Jadi untuk tahan air dan debunya maksimal ya, mau dipakai foto di kolam atau hujan-hujanan pun harusnya aman. Bahkan di sini ya seperti biasa Vivo masih ngasih mode underwater di bagian kamera yang bisa langsung dimaksimalin. Nah, ngomong-ngomong soal kameranya nih, V60 ngebawa upgrade dengan triple kamera di bagian belakang. Kameranya ini juga bukan lensa makro tapi telefoto. Jadi lengkap nih kameranya, dari lensa utama, ada ultrawide dan ada telefoto juga. Ketiganya masih Zeiss. Ya, lensa utamanya masih dengan 50 megapiksel, terus ada ultrawide-nya sekarang 8 megapiksel dan yang baru telefotonya 50 megapiksel. Untuk ultrawide secara resolusi emang ada downgrade ya kalau dari V50, tapi sebagai gantinya sekarang jadi ada lensa telefoto tadi yang menurut saya lebih berguna, lebih kepake lah nantinya. Nah, sekarang saya pengen fokus dulu nih ke si telefotonya. Jadi, jarak optical dari lensa yang dipakai di smartphone ini adalah 3x ya. Tapi kalau kita ngelihat gimana Vivo mempromosikannya, justru 10x-nya ini yang kayak lebih diangkat. Jadi ini tuh kayak pingin menjadi sebuah smartphone mid-range yang siap dipakai foto jauh, termasuk untuk konser, karena udah ada pilihan style spesifik nih untuk stage ya. Jadi buat pakai konser harusnya bisa. Selain itu, Vivo juga upgrade fitur multifocal portrait mereka yang sekarang udah sampai 100 mm ya. Jadi lebih jauh. AI juga nggak ketinggalan, ada AI hyper zoom yang akan ngebantu foto kelihatan tetap bagus sampai jarak 20x. Untuk hasil dari telefotonya sendiri, kalau menurut saya udah sangat memuaskan untuk kelas mid-range seperti ini. 3x atau yang setara dengan 73 mm ini bisa menangkap detail dengan baik, warnanya juga bagus, cocok untuk jarak yang emang nggak jauh-jauh amat. Entah foto objek kayak barang atau makanan misalnya. Detailnya dapat ditambah lagi sama komposisi yang kelihatan lebih padat. Selalu suka deh sama foto dengan focal length yang lebih jauh begini. Beda loh kita foto dengan telefoto dibandingkan kita ngedeketin lensa tapi dengan mode 1x saja. Terus untuk 10x ya, walaupun ini bukan jarak optical, tapi ternyata hasilnya masih oke sekali, masih optimal ya ternyata. Processingnya, sentuhan AI-nya emang kelihatan. Ya, tapi menurut saya sangat memuaskan, apalagi mempertimbangkan ya tidak banyak smartphone di kelas mid-range Android yang punya telefoto sebagus ini. Lebih jauh lagi, untuk nyobain AI-nya tadi sampai jarak 20x ya, bener, ini masih oke kok. Kalau ekspektasinya itu dia bakal tajam banget, tentu enggak ya. Tapi kalau misalnya buat sekedar zoom yang casual, kayak kita ngezoom ke papan menu atau tulisan yang jauh, masih kelihatan dan masih bisa dibaca. Sedikit catatan aja nih untuk telefotonya nih, kalau low light ya, karena dia bukan lensanya bukan yang terlalu gede, kamera di sini sering otomatis masuk ke mode slow shutter ya, kayak night mode-nya gitu. Jadi tangan harus sestabil mungkin, atau yang difoto sebisa mungkin itu nggak banyak bergerak untuk dapetin foto yang optimal. Selain untuk ngezoom barang atau tulisan, perpaduan lensa telefoto dan AI ini juga bagus saat kita foto portrait dengan subjek orang. Di smartphone ini, konteksnya adalah Zeiss multifocal portraitnya tadi. Efek bokehnya bagus, palingan perlu disesuaikan aja sih, jangan terlalu gede ya lebar bukaan lensanya supaya bokehnya kelihatan lebih natural. Habis itu dengan telefoto ini, kita juga bisa bikin background ya jadi terlihat lebih dekat dan besar.
Istilah fotonya tuh kompresi lensa ya telefoto. Jadi misalnya ada background menarik ya, terus kita pengen bikin kelihatan lebih gede, lebih dekat gitu ya, pakai di lensa telefotonya. Smartphone ini juga punya satu fitur AI yang menurut saya asik banget buat seru-seruan. Namanya adalah AI for Season. Jadi foto portrait dengan kamera belakang itu bisa diganti latarnya jadi 4 musim. Jadi musim semi, musim panas, musim gugur, sama musim dingin. Jadi misalnya saya lagi di Jakarta panas-panasan, saya pengen ala-ala pakai jaket musim dingin. Foto jadi musim dingin, wih beneran kayak musim dingin ya hasilnya. Ini menurut saya keren sih karena hasilnya ternyata rapih dan kelihatan realistis, nggak terlalu kayak AI. Lanjut dari telefoto, kita masuk ke lensa utamanya V60. Ini hasilnya masih sangat bagus menurut saya untuk sebuah mid range, bisa diandalkan untuk foto-foto. Detailnya dapet ya, karakteristiknya menurut saya memang Zeiss ya yang cukup tajam. Warnanya oke, cukup vivid dengan setelan default yang memang eye pleasing dari sononya. Dynamic range mayoritas bagus ya, jadi ya siap dipakai foto-foto di macam-macam situasi. Kondisi cahaya yang terang ya bagus, hasilnya low light juga sebenarnya masih bisa kok selama bukan yang terlalu gelap. Noise adalah sedikit tapi emang nggak ganggu sih menurut saya. Kalaupun kita butuh tambahan cahaya atau adjust warna, bisa juga kita pakai si Aura Light yang masih dibawa sama Vivo dan sepertinya memang sudah jadi ciri khas mereka di seri smartphone ini. Oh ya, untuk foto-foto yang saya tampilin di video ini itu banyak kan pakai preset warna vivid yang emang udah default bawaan dari sononya. Pilihan lain seperti biasa kita bisa ada texture atau Zeiss yang lebih kelihatan natural. Terus ada juga 3 preset warna dari mode film kamera untuk look yang lebih vintage ya, mengakomodir selera zaman sekarang ya, karena sebagai orang emang suka nih dengan style-style warna yang kayak gini. Sedikit untuk lensa ultrawide, kita tadi ya udah tahu turun jadi 8 megapiksel. Mungkin ini cukup disayangkan bagi sebagian orang, apalagi kalau kita lihat sebelumnya V50 itu lensa ultrawide menjadi satu poin highlight. Nah, saya nggak ada V50 sekarang untuk kebandingin, tapi si V60 ini hasilnya menurut saya cukup aja. Ya oke lah untuk foto lebih lebar dengan kondisi cahaya yang bagus, tapi tidak untuk low light nih. Lanjut ke soal video, resolusi maksimal dari smartphone ini bisa sampai resolusi 4K 30 fps kalau kita rekam menggunakan lensa utama, telefoto, dan kamera depan. Sedangkan kalau kita rekam pakai lensa ultrawide itu maksimal cuma di 1080p aja. Hasilnya gimana? Langsung aja cek sampelnya berikut ini. Oke, ini jadi kita sekarang tes si Vivo V60 untuk perekaman video. Lensa utamanya di 4K 30 fps. Ya, jadi emang lensa utama sama telefoto itu bisa ngerekam di resolusi 4K 30 fps ya. Cuman sedikit catatan, kalau kita ngerekam awalnya kita mulai dari 1x, itu kita nggak bisa pindahin ke 3x. Ya, jadi dia hanya bisa sampai ke 2x saja, kayak gini. Ya, sedangkan kalau kita pengen ngerekam di 3x ya bener-bener harus dari awal, nggak bisa dari 1x kita pindah ke 3x, itu nggak bisa. Nah, sekarang ini di 1x ya, kayak gini, kondisinya di belakang ada matahari udah mulai turun, jadi nggak terlalu terik. Buat yang penasaran gimana 3x-nya, hasilnya kayak gini. Ya, ini dia kita udah pakai 3x, saya mundur dikit lah, biar agak jauhan dikit. Ini dia hasilnya, mikrofon, audio bisa denger, nggak cukup jauh. Kita balikin dulu ke 1x, ribet ya buat nunjukin ya, tapi nggak apa-apa, kita balik 1x. Sekarang saya coba pindah ke sini. Set. Nah, ini sekarang saya ngadepin matahari yang tadi, yang kuning. Nah, warnanya kayak gini, menurut kalian oke atau enggak? Silahkan dikomentarin aja. Habisnya kita lanjut ke kamera depan, habis itu buat situasi low light-nya juga. Nah, sekarang kita pindah kamera depannya nih dari Vivo V60. Dia punya beberapa pilihan zoom atau angle. Ya, jadi ini yang sekarang adalah 0,8, jadi memang lebih lebar. Kalau misalnya kalian mau rame-rame atau nge-vlog sebenarnya harusnya bisa nih. Ya, 0,8 lebih lebar, hasilnya kayak gini, bisa lihat warna-warnanya, dynamic range-nya. Kita pindah ke 1. Nah, ini 1 lebih dekat. Kalau kita backlightin ke sana, hasilnya kayak gini. Dapat cahaya, hasilnya kayak gini. Terus kalau pengen 2, masih bisa juga nih. Deket banget. Nah, ini 2-nya kita balik ke 1 aja. Hasilnya kayak gini ya, dari Vivo V60. Oke. Saya notice ada sedikit distorsi di belakang ya kayaknya.
Oh enggak deh, emang temboknya belok. Oh ya, hampir lupa ya. Jadi kalau misalnya tadi notice di 4K itu dia memang lebih gempa ya. Tapi kalau kalian pengen lebih stabil, nah bisa gunakan perekaman di 1080p, hasilnya jauh lebih stabil. Ini kalau satu memang dia lebih nge-crop, lebih deket. Nah kalau pakai 0,8 menurut saya yang paling ideal kayak di resolusi 1080p karena jadi kelihatan lebih stabil kalau dibawa sambil jalan. Oke, sekarang kita pindah ke kondisi low light ya. Oke, kita sudah malam hari. Sekarang kita cobain Vivo V60 untuk perekaman video 4K 30 fps di kondisi malam hari dengan bantuan pencahayaan sekitar rumah dan lampu jalan ya, satu yang lumayan terang, bisa langsung lihat hasilnya seperti ini. Ini lampunya cukup terang ya di sini. Oke, hasilnya seperti sekarang, audio bisa dengar. Kalau misalnya kita pindah ke sebelah sini, nah kayak gini, ini sedikit ketutupan sama pohon. Mundur, kena lampu lagi, hasilnya kayak gini. Jadi ini bisa dibilang salah satu case pengujian yang gelapnya cukup ekstrim ya. Emang bukan yang gelap banget karena masih ada lampu, tapi cukup mau lihat sebenarnya gimana performa dari kamera Vivo V60. Mungkin misalnya kita pindah ke kondisi low light tapi dalam ruangan kali ya, di studio aja supaya kita bisa cek juga gimana performanya. Oh ya, sebelum lanjut ke studio, ya saya pengen ngasih tunjuk gimana hasilnya kalau pakai kamera depan di tempat yang sama seperti tadi. Ini adalah satu lampu ya, jadi lumayan terang. Kalau ketutupan pohon lampunya ya ada bayangan-bayangan sedikit. Kita pindah ke situ. Hasilnya seperti ini. Menurut kalian gimana, oke atau enggak? Menurut saya sih masih cukup oke ya hasilnya. Dan kita lanjut ke dalam sekarang. Oke, kita pindah ke dalam studio untuk Vivo V60 4K 30. Itu ada si labu-labu ya, bisa langsung lihat nih lampunya. Saya bikin nggak gelap-gelap amat tapi ya nggak terang-terang amat, cukup lah ya, satu lampu di pojokan kamar sama satu lampu meja. Hasilnya seperti ini, detail-detail bisa langsung lihat. Karena naik ke atas kita masih dengan komik-komik. Nah itu ada figur, di situ bisa lihat mungkin ya detail dari mukanya, rambutnya segala macam. Kita naik lagi, nah, ini ada Pikachu, warna kuningnya mungkin bisa langsung lihat, kuning merah di pipinya. Oke ya, situ. Dan sekarang kita ke Snorlax, baru sekarang ke saya nih yang ngomong. Nah itu ya, gimana menurut kalian hasil videonya dari Vivo V60 di kondisi seperti sekarang ya? Kalau di kamar sekarang ini kan lampunya situ satu, terus habis itu jadi mungkin agak backlight ya. Tapi hasilnya menurut kalian gimana, oke atau enggak? Silahkan tulis aja pendapatnya di bawah. Kalau menurut saya untuk sebuah mid range ini mantep, udah oke banget lah sebenarnya untuk perkontenan ya. Tapi balik lagi ke preferensi dan selera masing-masing, cukup atau enggak komenin aja di bawah. Oke, jadi itu dia, udah cukup panjang lebar tadi kita soal kamera yang menurut saya seru sekali karena emang layak dibahas lebih detail. Sekarang kita baru bahas bagian specs dan experience selama saya menggunakan si Vivo V60. Nah, dari bagian layar dia ukurannya sama seperti V50 ya, panelnya, resolusi dan refresh rate-nya itu tidak berubah. Peningkatan ada di kecerahan yang sekarang naik 500 nits dibandingkan versi sebelumnya. Jadi untuk pemakaian outdoor harusnya bakal lebih bagus. Untuk kualitas visual dari layar sendiri secara umum tetap mantep, manjain mata dengan ketajaman serta warnanya yang vivid. Kalau di bagian chipset, nah di sini ada yang baru karena ada chipset Snapdragon 7 Gen 4. By the way, Vivo V60 ini adalah smartphone pertama di Indonesia yang pakai chipset tersebut. Kalau saya cek di Antutu dan compare hasilnya sama yang versi sebelumnya, hasilnya jelas nih ada peningkatan dibandingkan sama 7 Gen 3. Kalau untuk kaum mending performance, angka Antutu yang tadi atau specs dan segala macamnya mungkin bakal enak banget ya buat dikomentarin. Kalau ditanya performa, sebenarnya Vivo V60 bukan ditujukan buat angka-angka yang tinggi seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi mereka emang lebih fokus ke kamera, tapi dengan pemakaian seharian kayak sosmed, multitasking, bahkan gaming populer kayak main Mobile Legends, main Honkai Star Rail, saya cobain main Zone Zero, performa ternyata tetap lancar ya. Ada fitur bypass charging juga nih buat yang suka gaming lama-lama biar baterainya tetap awet. Nah, soal baterai ini nih bagian menurut saya kayak bikin happy, senyum sendiri lah kalau udah pakai si V60 ini. 6500 mAh. Ini capek banget loh ngabisinnya. Pemakaian saya itu bisa 1,5 sampai 2 hari standby dengan screen on time antara 7,5 jam sampai 9 jam. Entah saya pakai wifi atau seluler, itu baterainya tetap juara. Perpaduan kapasitas besar dan efisiensi chipset yang menurut saya benar-benar terasa di smartphone ini. Ngecasnya pun oke, nggak pakai lama, jadi baterainya menurut saya udah top banget.
Untuk software, Vivo V60 berjalan dengan Vantage OS 15 berbasis Android 15. Tampilannya mirip generasi sebelumnya, tapi fitur AI makin banyak. Ada AI Eraser 3.0 di galeri, ada AI Expander untuk nambahin foto supaya bisa lebih lebar, AI Caption untuk subtitle, sampai AI Smart Call Assistant untuk transkrip percakapan telepon. Ada juga loh di sini sekarang fitur spam call yang cukup detail dibandingkan versi sebelumnya. Jadi ada kategori-kategorinya gitu. Nah, untuk yang penasaran soal update softwarenya, jadi Vivo menjanjikan 4 update OS besar ya dan 6 tahun patch keamanan. Security patch-nya itu 6 tahun. Jadi sebenarnya smartphone ini bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau ditanya apakah Vivo V60 ini worth it untuk dibeli? Kalau menurut saya jawabannya seperti biasa, tergantung kebutuhan lah. Kalau emang prioritasnya mencari sebuah smartphone mid-range dengan telefoto yang serius, hasilnya bagus, baterainya awet untuk sehari-hari dan performa yang lancar, ya paling tidak untuk tugas-tugas umum, ini adalah pilihan yang sangat menarik kalau menurut saya. Yang mungkin kurang cocok itu adalah bagi power user ya, buat yang cari performa rata kanan ya, harus chipsetnya 8S Gen sekian gitu, ya di sini nggak ada. Tapi buat kebanyakan orang, V60 ini adalah upgrade nyata dibandingkan V50 dan siap menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya paling tidak untuk sisa 2025 ini. Jadi kalau emang kalian rasa cocok, silakan dibeli. Harganya saya taruh di layar sekarang, bisa kalian lihat varian dan segala macamnya. Buat yang pengen cek lebih lanjut, check out sekalian, bisa cek juga linknya ada di deskripsi di bawah. Untuk sekarang, guys, kita aja dulu review dan sharing pengalaman saya dengan Vivo V60. Semoga bisa jadi referensi, boleh di like, boleh di share, boleh di dislike, apapun itu. Makasih banyak nonton videonya sampai habis. Putra Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.